Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat akan membahas salah satu tema penting dari makalah yang telah kita buat sebelumnya, yaitu tentang ayat-ayat kepemimpinan dalam Al-Quran. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membahas tentang seperti apa konsep kepemimpinan dalam Al-Quran itu, meskipun tidak secara terperinci dan tidak secara umum, sebagai gambaran awal untuk kita semuanya. Yang pertama adalah kira-kira kalau kita berbicara tentang pemimpin, apa asumsi yang pertama yang akan kita bangun? Paling tidak kalau kita berbicara tentang pemimpin itu, asumsi yang pertama yang akan kita bangun ialah dia yang berbicara, dia yang berdiri depan, memberikan perintah, memberikan arahan dan sejenisnya. Lalu bagaimana kalau pemimpin dan konsep kepemimpinan itu dikaitkan dengan Al-Quran? Adakah Al-Quran itu memiliki konsep tentang pemimpin, tata cara memimpin dan sejenisnya, atau dan seterusnya? Baik, sebagai pengantar, seperti kita ketahui bersama bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu adalah rujukan umat Islam di seluruh dunia. Karena dalam Al-Quran itu kan membahas banyak hal, dari hal yang terkecil dan sampai hal yang terbesar. Hukum-hukum Islam itu tidak hanya berbicara tentang ibadah, tapi juga berbicara tentang bagaimana bermuamalah, berperilaku, berakhlak dengan sesama manusia. Karena itu kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi, saya mengutip pendapat beliau, mengatakan bahwa syariat ilahi yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam, dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integrasi utuh menyeluruh dengan kehidupan idealnya. Islam, kata beliau, bergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba. Sederhananya beliau menginformasikan atau menyampaikan kepada kita bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang komprehensif, utuh menyeluruh dan serba mencukupi, mengatur berbagai kehidupan manusia, hidup dan kehidupan manusia, dari level yang terkecil sampai yang terbesar, dari level individu, keluarga, masyarakat hingga negara, termasuk dalamnya bagaimana memilih pemimpin. Mungkin kita akan bertanya begini, seberapa penting sih konsep pemimpin itu sampai kemudian Al-Quran itu menjelaskan tentang pemimpin dan kepemimpinan. Kita bisa bayangkan kalau dalam sebuah masyarakat itu atau dalam sebuah kehidupan sosial itu tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengurus, pasti kehidupan akan menjadi kacau, menjadi rusak, tidak ada aturan, orang hidup semaunya. Karena itu posisi seorang pemimpin untuk mengatur, mengurus dan sejenisnya pada kondisi seperti ini sangat penting, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bayangkan kalau tidak ada pemimpin. Kadang bahkan ketika ada pemimpin pun kondisi negara itu masih juga tidak stabil, masih juga rusak dan banyak pelanggaran lain, banyak kerusakan lainnya. Nah, karena itu posisi seorang pemimpin itu dalam Islam atau dalam Al-Quran itu sangat penting. Atau kita bisa melihat ya dalam sebuah riwayat, saya lupa, ketika para sahabat ingin melakukan perjalanan jauh, Nabi SAW diarahkan, diperintahkan salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin sebagai penunjuk jalan. Apabila kita menuju pada masa setelah wafatnya Rasul SAW, konsep kepemimpinan dalam Islam itu disebut dengan istilah khalifah, yang berarti wakil, atau amir, yang berarti penguasa. Kedua istilah ini kurang lebih maknanya sama, yaitu pemimpin. Adapun dalam Al-Quran, pemimpin itu disebut dengan imamah, adapun pemimpin disebut dengan istilah imam. Nah, menariknya Al-Quran itu mengaitkan seorang pemimpin itu dengan hidayah, tunjuk pada kebenaran, sehingga konsekuensinya kepemimpinan dalam Islam itu seorang pemimpin itu tidak boleh melakukan kezaliman, entah itu kezaliman dalam bentuk ilmu, tindakan, kemudian keputusan, kebijakan beserta aplikasinya. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang seperti apa konsep kepemimpinan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu. Yang pertama adalah tentang ketaatan kepada pemimpin dan
tanggung jawab seorang pemimpin. Salah satu ayat Al-Quran yang berbicara tentang ini adalah Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-59. Sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum ila akhir ayat. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri seperti telah kita ketahui bersama, maksud ulil amri di sini adalah pemimpin. Mari kita lihat bagaimana tafsir para ulama mengenai ini. Saya mengutip tafsir Al-Qurtubi. Dia mengatakan ayat ini ditujukan kepada rakyat. Ayat tentang surat An-Nisa surat keempat ayat ke-59 ini ditujukan kepada rakyat. Apa yang dilakukan oleh rakyat? Yang pertama-tama adalah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW dan menjauhi larangannya. Lalu kemudian taat kepada pemimpin. Kewajiban seorang pemimpin, kata beliau, adalah berhukum dengan adil dan menunaikan amanah dengan baik. Dan apabila seorang pemimpin itu telah berhukum dengan baik dan telah berhukum dengan adil dan menunaikan amanahnya dengan baik, maka wajib bagi kaum muslimin untuk taat kepada. Tafsir lain itu kan menyebut bahwa ketaatan kepada pemimpin itu adalah selama dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nyambung dengan salah satu kaidah dalam Islam, yaitu tentang tidak ada ketaatan di maksiatillah, tidak ada ketaatan terhadap kemaksiatan kepada Allah. Nah, yang kedua adalah tentang umat Islam dilarang memilih pemimpin selain yang beragama Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Artinya, janganlah orang beriman itu menjadikan orang kafir sebagai teman, sebagai pemimpin, dengan meninggalkan orang beriman. Kalau kita melihat di tafsir Kemenak itu, saya kutip tafsir Kemenak, mengatakan bahwa wali di sini jamaknya aulia, yang berarti teman akrab, berarti pemimpin, juga berarti pelindung atau penolong. Terlepas dari perbedaan pendapat para ahli ilmu tentang ini, tapi saya lebih cenderung ke pendapat Ibnu Katsir, ya, pendapat bahwa surat Al-Imran ayat 28 ini merupakan larangan bagi kaum muslimin untuk menjadikan kaum kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang beriman. Kita diarahkan untuk memilih pemimpin yang seiman. Karena itu dalam sejarah, kalau kita melihat sejarah peradaban Islam, betapa ketika Islam itu menjadi penguasa atau kekuasaan itu diambil alih oleh orang Islam, maka kehidupan di bawahnya, kehidupan sebuah bangsa itu akan menjadi aman dan damai. Bandingkan misalnya kalau kekuasaan itu diambil alih oleh orang-orang selain Islam. Kita tidak perlu jauh-jauh mengambil contoh, misalkan saja seperti yang terjadi di Kashmir, India, atau yang terjadi di Myanmar, Rohingya dan seterusnya. Betapa ketika Islam itu kemudian tidak memiliki kekuasaan, maka mereka ditindas, bahasa saja ditindas, hak-hak mereka dirampas oleh mereka yang memiliki dendam, kebencian terhadap umat Islam. Karena itu posisi seorang pemimpin yang beragama Islam konteks ini menjadi sangat penting. Karena biasanya dalam praktiknya itu seorang pemimpin itu dalam kondisi tertentu, ketika banyak tuntutan yang masuk, dia akan lebih mengakomodir tuntutan-tuntutan yang sefrekuensi dengannya, seideologi, separtai mungkin, maka dia akan lebih dulu mengakomodir yang demikian daripada mengakomodir kepentingan-kepentingan mereka yang tidak sefrekuensi dengan. Karena itu, beruntunglah ketika misalnya pemimpin itu adalah pemimpin Islam, karena paling tidak dia nanti akan mengakomodir kepentingan Islam, atau minimal dia tidak secara terang-terangan benci syariat Islam, membenci agama Islam.
demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum